Mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di sore ini kita bisa kembali untuk berthalabul ilmi dan kita meneruskan kajian kita. Sekarang sudah masuk pada macam-macam kekufuran. Pada poin keempat, kufur karena berpaling. Maksudnya berpaling dari ajaran Islam, tidak mempercayainya. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekufuran yang sangat besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah berpaling dari kebenaran, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika bicara tentang pembatal-pembatal Islam, di mana beliau mengatakan di antara pembatal-pembatal Islam adalah al-i'rad an dinillahi azza wa jalla. Seseorang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu wala ya'malu bihi, di mana dia tidak mau belajar tentang agama dan tidak mau mengamalkan dari agama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa yang dimaksud berpaling di sini artinya tarkul haq, meninggalkan kebenaran. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, di mana orang itu tidak mau belajar kebenaran dan tidak mau mengamalkan kebenaran. Sawa'un kana qaulan aw amalan aw i'tiqadan, baik berupa ucapan ataupun amalan ataupun keyakinan, sama sekali tidak mau belajar apalagi mengamalkan. Lalu apa saja contohnya seseorang yang dianggap berpaling dari agama Allah ini bisa sampai kepada taraf kekufuran? Pertama, orang yang berpaling dari seluruh ajaran agama, seperti yang dilakukan orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Mereka mengingkari seluruh ajaran Islam, tidak mau belajar apalagi mengamalkannya. Maka ketika orang kemudian tidak mau mempelajari agama Allah dan juga tidak mau mengamalkannya secara keseluruhan, maka ini menyebabkan dia kufur dengan kekufuran yang sangat besar. Yang kedua, berpaling dari Nabi SAW, di mana dia tidak mau mendengarkan Rasul, mendengarkan hadis-hadisnya, dan tidak membenarkannya, dan tidak mau mempelajarinya, dan begitu seterusnya. Maka orang berpaling dari Nabi SAW dan seluruh ajaran yang dibawanya, ini juga merupakan kekufuran. Kemudian yang ketiga, berpaling dari mempelajari tauhid. Dia tidak mau mempelajari tauhid. Karena dia tidak mempelajari tauhid, sehingga terkadang dia jatuh kepada kesyirikan tanpa dia sadari.
Maka orang yang tidak mau belajar tauhid ataupun tidak mau belajar kesyirikan dalam rangka untuk menjauhinya, maka ini bisa masuk pada i'rad, berpaling dari agama Allah, dan bisa kufur. Karena orang yang tidak tahu tauhid pasti dia terjerumus kepada kesyirikan. Makanya dari sini para ulama mengatakan bahwa ilmu yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara pribadi atau disebut dengan wajib ain, kewajiban yang individu seperti salat, itu kan tidak bisa digantikan, harus kita yang melakukannya, ataupun puasa, ataupun zakat, ataupun haji, pokoknya yang sifatnya wajib ain. Maka kita tidak boleh meninggalkan hukum-hukum ini dengan tidak mempelajarinya. Wajib kita mempelajari perkara-perkara yang sifatnya wajib ain. Lain kalau seandainya wajib kifai, wajib kifayah, kalaupun ada sebagian orang yang melakukannya gugur bagi yang lainnya, maka kalaupun tidak mempelajarinya tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sifatnya wajib ain, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat dan yang lainnya tadi, kalau tidak mempelajari apalagi tidak mengamalkannya bisa kufur. Bisa kufur, makanya penting belajar agama, wabil khusus berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, dengan iman, ataupun dalam perkara-perkara yang maklum seperti umpamanya haramnya zina, haramnya judi, haramnya khamar dan begitu seterusnya. Maka ini harus dipelajari supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah makna daripada kufur al-i'rad, berpaling. Tentu berpaling itu ada dua macam ya. Ada yang berpaling itu karena sombong, karena inad, karena memang menolak, tidak mau menerima kebenaran. Dia menolak dan sombong, tidak mau menerima kebenaran. Maka ini yang dimaksud kufur al-i'rad an dinillah, ini berpaling dari agama Allah. Tapi kalau berpalingnya itu tadayyunan, berpalingnya itu karena dia dalam rangka mengamalkan sebuah agama. Umpamanya ada ahli bid'ah menyampaikan sebuah hadis kepada kita, kemudian kita tidak menerima hadis tadi karena yang menyampaikannya ahli bid'ah. Bisa saja mungkin hadis itu lemah atau salah dalam memahaminya, kemudian kita berpaling, maka ini tidak kufur karena berpalingnya karena kita mempertahankan agama. Atau mungkin sebaliknya, kita sebagai ahli sunnah menyampaikan sebuah hadis kepada ahli bid'ah, oleh ahli bid'ah itu ditolaknya karena boleh jadi mungkin gurunya melarang untuk mendengarkan perkataan kita, maka itu tidak sampai kufur. Ya, karena berpalingnya itu karena memegang sebuah keyakinan agama. Jadi yang dimaksud kekufuran berpaling di sini kalau sampai tingkat al-inad wal istikbar, dia menentang dan dia sombong. Seperti siapa? Seperti iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbar. Dia enggan, berpaling, dan dia sombong. Makanya Allah mengatakan, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kebenaran datang kepada iblis, dia enggan kemudian sombong, maka jadilah iblis orang kafir. Jadi kekafiran dalam masalah kufur inad ini kalau disertai dengan penentangan dan kesombongan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahayanya, bahaya kekufuran inad ini disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perbuatan ini. Contoh saja di dalam surah Al-Anbiya ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amit takhadu min dunihi alihatan. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikrum man ma'iya wa dzikrum man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah wahai Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Ini ajaran tauhid adalah sesuatu yang selalu diingatkan kepada orang-orang yang bersamaku dan kepada orang-orang sebelumku. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak dan mereka pun berpaling dari kebenaran. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahum mu'ridun.
Orang-orang yang menolak tauhid, mereka dianggap orang-orang yang berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya kekufuran al-i'rad, berpaling dari kebenaran ini atau dari agama Allah ini. Pertama, ya, mereka orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah sezalimnya manusia. Mereka adalah sezalimnya manusia. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 57. Surah Al-Kahfi ayat 57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi." Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya? Fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa memahami. Dan kami letak pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau wahai Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Lihat di sini bahaya orang yang berpaling. Mereka dianggap manusia yang paling zalim. Sebab orang yang berpaling ini menyebabkan kejahilan di sini. Dari mana kita tahu bahwa berpaling menyebabkan kejahilan? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami telah menjadikan hati-hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mampu memahami karena kejahilannya. Karena berpaling akhirnya jahil, kemudian tidak bisa memahami. Sehingga orang yang seperti ini kalau diajak kepada petunjuk pasti mereka akan menolaknya. Ini yang pertama. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah sezalimnya kezaliman. Yang kedua, di antara a'dhamu uqubatin dunyawiyatin, kata ulama, di antaranya juga bahaya kufur i'rad ini secara duniawi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Kahfi tadi yang kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan sungguh kami jadikan di hati mereka tertutup, an yafqahuhu, untuk memahami kebenaran. Dan ini bahaya. Kalau di dunia hati seseorang sudah ditutup dari kebenaran, maka dipastikan dia sesat. Ya. Orang kalau sudah tertutup dari hidayah, itu pasti sesat orang itu. Dan ini bahaya kekufuran i'rad, berpaling dari agama Allah ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan dalam surah Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa itu. Lihat, Allah mengancam di sini. Kami akan memberikan balasan nanti kelak pada hari kiamat kepada orang-orang yang berpaling dan berbuat dosa itu. Dan kalau Allah sudah mengancam, bahaya, ya. Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala akan berbeda dengan ancaman makhluknya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat berat sekali. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala samakan orang-orang yang berpaling itu seperti keledai. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 49 sampai 51. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Maka mengapa mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, berpaling
dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka adalah keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa yang mengejarnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang yang berpaling itu seperti keledai liar, seperti binatang. Naudzubillah. Ya. Kemudian juga yang kelima, orang-orang yang berpaling itu mereka terancam dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fussilat ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memperingatkan kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan juga kaum Thamud. Ayat ini dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Walid ibn Mughirah. Ketika Al-Walid ibn Mughirah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tanazul. Tanazul itu maksudnya mengalah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menerima keyakinan mereka dan mengatakan, sudah begini saja wahai Muhammad. Bagaimana kalau seandainya kami sembah Tuhanmu setahun, tapi tahun depan kau sembah Tuhan kami setahun. Terus sampai kepada penawaran terhadap harta, tahta dan wanita. Kalau engkau ingin harta dengan dakwahmu, sudah berhenti saja, kami akan berikan harta yang banyak. Kalau engkau ingin wanita, kami akan carikan wanita tercantik dari wanita-wanita Quraisy. Kalau engkau ingin kedudukan, kami jadikan kau pemimpin kami. Kalau engkau sakit, kami carikan dokternya, dan begitu seterusnya. Banyak ucapan Al-Walid di hadapan Rasul. Maka Nabi SAW ketika Al-Walid terdiam, Rasul mengatakan, sudah wahai Walid, sekarang giliranku. Maka setelah giliran Nabi SAW bicara, Rasul tidak banyak bicara. Tapi Rasul SAW justru membacakan surah Fussilat ayat 13 ini. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memperingatkan kalian dengan petir seperti petir yang pernah menyambar kaum Ad dan kaum Thamud. Maka Al-Walid ketakutan dan mengatakan, hasbuka ya Muhammad, cukup wahai Muhammad, karena takut Rasul berdoa kemudian terkabulkan doanya. Mereka yakin, ya. Kalau Nabi berdoa itu pasti mustajab. Maka Al-Walid pun terdiam. Di sini lihat bagaimana ayat ini mengancam dari lisan Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang berpaling itu agar memperingatkan dengan petir yang pernah menimpa kaum Ad dan Thamud. Kemudian juga yang keenam, ya, bahwa orang-orang yang berpaling dari agama Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit di dunia dan mata yang buta di akhirat. Di dunia disempitkan dadanya, di akhirat dibutakan matanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat bagaimana ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari Nabi, berpaling dari Tauhid, maka mereka akan disempitkan hatinya di dunia dan akan dibutakan matanya di akhirat. Kemudian juga yang nomor 7, kelak pada hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Dan itu disebutkan di dalam surah Jin ayat 17, di mana Allah mengatakan, wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan ia ke dalam azab yang sangat-sangat berat. Azab yang sangat berat. Kemudian juga yang nomor 8, orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikuasakan setan. Setan akan menguasainya dan akan menjadi teman baiknya. Juga disebutkan dalam surah Zuhruf ayat 36, wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabbnya Ar-Rahman, maka kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkannya, maka syaitan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari nabinya, berpaling dari ajaran-ajaran tauhid, maka akan dikuasakan kepadanya syaitan sehingga syaitan akan menyesatkannya
dan setan akan selalu menjadi temannya, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara yang kesembilan, di antara ancaman orang-orang yang berpaling adalah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya sesuai dengan keinginannya berpaling. Dan itu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang berpaling dari Rasul setelah jelas keterangan petunjuk kepadanya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan sesuai keinginannya berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke jahannam, wa sa'at masira, dan jahannamlah seburuk-buruk tempat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan sesuai dengan kehendak dia berpaling. Jadi kalau orang ini tidak mau mempelajari agama Allah, maka Allah sesatkan sekalian. Ya. Jadi kalau orang berpaling dari agama Allah itu Allah palingkan sekali. Naudzubillah kalau sudah seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari orang yang berpaling dari agama Allah. Kita disuruh menjauh dari mereka. Kita tidak boleh mendekati orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Najm ayat 29. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Jadi Allah perintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang berpaling. Dan itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furudha. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sungguh melewati batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bahaya orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam. Mereka tidak mau mempelajari Islam, ataupun berpaling dari Nabi, tidak mau mempelajari Nabi, tidak mau mendengarkan hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, hidayah-hidayah yang dibawanya, ataupun cuek dengan tauhid, tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari syirik untuk menjauhinya. Maka inilah balasan yang akan ditimpakan kepada mereka. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa orang itu sampai berpaling? Apa sih penyebabnya? Kenapa orang itu bisa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Pertama, disebutkan di sini annal i'rad anillah, bahwa orang berpaling dari Allah atau dari agama Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah haddun minad dunya yusaitiru 'alal abdi. Ketika seseorang itu dikuasai oleh dunia, ketika orang itu sudah mabuk dunia, cinta dunia, pasti dia lupa agama. Orang kalau sudah mengejar dunia, pasti dia akan melupakan akhirat. Makanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang seperti ini. Surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami berikan ayat-ayat kami, kemudian dia pun mengganti baju keimanan menjadi kekufuran, dan setan pun mengikutinya, maka dia menjadi sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia memilih untuk mengejar dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathali kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka permisalannya seperti anjing, jika kau biarkan tetap menjulur lidahnya, atau kau halau pun tetap menjulur lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, maka kisahkanlah kisah-kisah ini, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berfikir. Ayat ini menceritakan tentang satu tokoh
dari tokoh-tokoh Bani Israel, namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah. Jadi di Quran itu dalam surah Al-A'raf ayat 176, 175 itu mengkisahkan tentang seorang ulama di zaman Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini, Bu, itu memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang agung. Sehingga Bal'am ibn Ba'urah ini, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir doanya tidak mungkin ditolak, pasti diijabah. Itulah kelebihan Bal'am ibn Ba'urah karena memiliki nama-nama Allah yang agung. Satu hari Nabi Musa alaihi salatu wasallam setelah membawa Bani Israel menuju tanah perjanjian di Palestina, berhasil keluar dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama pasukannya. Maka Musa pun dalam perjalanan menuju Palestina singgah melewati sebuah bukit namanya Bukit Husban. Jadi ada bukit namanya Bukit Husban. Lah bukit ini memanjang sampai kemudian ke daerah yang Bal'am hidup di situ. Di daerah Amalikoh namanya. Jadi orang-orang Amalikoh itu mendengar bahwa Musa membawa pasukannya akan melewati daerahnya. Mereka khawatir kalau tujuan Nabi Musa itu akan menjajah negerinya. Sehingga karena ketakutan para pembesarnya, para pemimpinnya, mereka pun datang kepada Bal'am ibn Ba'urah dan mengatakan, ya Bal'am, engkau kan orang yang mustajab doa. Kau kalau berdoa kan pasti dikabulkan. Bisa enggak engkau berdoa kepada Allah untuk kehancuran Musa dan Bani Israel supaya mereka tidak menjajah kami? Maka pada awalnya Bal'am ibn Ba'urah tak mau. Celaka kalian, yang saya doakan ini bukan orang biasa, dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia kalimur rahman, dia ulul azmi, tidak mau saya. Tetapi lama-lama para pejabat di daerah itu datang kepada Bal'am menawarkan dunia, menawarkan kekuasaan, menawarkan jabatan, menawarkan kekayaan, menawarkan dunia. Pada awalnya menolak, tapi lama-lama terpengaruh. Akhirnya mau. Subhanallah, lihat. Padahal dia ulama tuh. Akhirnya kemudian dia pun menuruti apa kata para pejabat di daerahnya. Mulailah Bal'am pun mendoakan keburukan kepada Musa dan kaumnya Bani Israel. Tetapi dia salah pilih lawan. Yang didoakan itu Nabi Musa, sehingga akhirnya ketika dia mendoakan Nabi Musa, lidahnya kepleset-pleset. Yang harusnya didoakan kehancuran itu Musa dan kaumnya, malah kemudian yang didoakan kehancuran itu adalah pejabat-pejabat yang memintanya. Marahlah pejabat-pejabat ini. Kata pejabat-pejabat ini, kami meminta engkau mendoakan kehancuran kepada Musa dan pengikutnya, kau pula berdoa kehancuran kepada kami, katanya. Kata Bal'am, tidak tahu, lidahku kepleset-pleset, katanya. Ya, nggak tahu seperti itu, kata Bal'am. Maka Bal'am pun kemudian mengatakan, khasirat dunya wal akhirah, telah rugi duniaku dan akhiratku, katanya. Tetapi karena Bal'am sudah tidak mustajab lagi doanya, dia sudah lancang mendoakan keburukan kepada nabinya, ya, walaupun tidak dikabulkan, tapi Bal'am ini otaknya cerdas, namanya ulama, ya. Dia mengatakan kepada para pejabat, gini saja, doaku sudah tidak makbul lagi, katanya. Kita buat supaya mereka hancur, buat mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Buat salah satu orang pilihan dari Musa itu berzina. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana caranya? Kata Bal'am, dandani gadis-gadis kalian, wanita-wanita kalian, kemudian bawa barang-barang dagangan, pura-pura berjualan makanan kepada mereka. Karena mereka sedang berkemah di Bukit Husban, dekat daerah mereka. Akhirnya betul, dikirimlah wanita-wanita, dicantikin, didandanin gitu ya. Kemudian pura-pura menjual makanan. Subhanallah. Ada salah seorang dari orang-orang pilihan Nabi Musa terpincut dengan salah satu dari wanita itu. Qadarullah, akhirnya berzina. Lah gara-gara berzina satu orang anak pilihan Nabi Musa ini, orang pilihan Nabi Musa ini, dari sinilah kemudian turun azab kepada Bani Israel. Turun azab, turun ta'un, ya, yang membunuh banyak orang tuh penyakit ta'un itu. Sehingga Nabi Musa heran, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengiring azab kepada kaumnya. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada orang-orang untuk dicari penyebabnya. Rupanya mereka tahu bahwa ada seseorang yang terpincut dengan wanita tempatan kemudian berzina. Lebih celakanya lagi, ketika sudah tahu, dia malah kemudian menentang Nabi Musa dan tidak bertobat. Akhirnya kemudian ada salah seorang datang ke tendanya dan dia sedang berzina, kemudian tombaknya ditancapkan di punggungnya sampai tertusuk nembus kepada perempuannya. Kemudian diangkat ke langit dan mengatakan, beginilah ya Rabb, balasan orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kejadian itu, maka azabnya kemudian diangkat. Maka turunlah ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, watslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah Bal'am.
ya, yang telah kami berikan tanda-tanda kuasa kami, menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Fansalakha minha, tiba-tiba insalah. Insalah itu kalau bahasa Arab kayak ular ganti pakaian. Kan ular itu kan suka ganti kulit tuh. Itu bahasa Arabnya namanya insalah. Jadi seolah-olah Bal'am ini melucuti pakaian keulamaannya. Dia sudah tidak jadi ulama lagi. Fansalakha minha fa'atbahu syaitan, setan pun mengikuti dia. Biasanya orang ikuti setan, ini setan ikuti dia. Terbalik, ya. Nah, kemudian Allah katakan fakana minal ghawin, jadilah Bal'am itu orang yang sesat. Padahal kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak kami angkat derajat Bal'am itu. Karena dia ulama masalahnya. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard, dia memilih dunia, memilih jabatan, memilih kekayaan, memilih kepemimpinan, wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka permisalannya seperti anjing, kata Allah. Ya. Jadi berpalingnya Bal'am dari kebenaran, padahal dia sudah tahu kebenaran, bahkan dia ulamanya. Karena apa? Karena dunia. Makanya lihat orang-orang yang mengejar dunia itu, Bu. Orang-orang yang gila dengan dunia itu. Mana mereka mikir agama? Enggak mikir agama. Jangan bicara soal belajar, sholat pun tidak orang tuh. Orang yang mengejar dunia itu, Masya Allah, naudzubillah, ya, berlindung dari dunia. Mereka jangan bicara belajar. Kewajiban mereka tinggalkan lo biasa-biasa saja. Ya tidak sholat merasa tidak berdosa, kan gitu ya. Tidak puasa ya tenang-tenang saja. Mereka kaya sudah bisa haji, tidak haji pun merasa ya biasa-biasa saja. Naudzubillah. Maka sebab berpaling orang dari agama Allah itu karena terkuasakan dunia kepada dia. Ini contohnya Bal'am ibn Ba'urah. Kemudian juga yang kedua, di antara penyebabnya bukan hanya sekadar dunia saja, tapi tawaffuru an-ni'ami 'alal ibad sababun lil i'rad. Atau bukan hanya dikuasakan dunia, tetapi juga terlampau banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kalau terlalu mengejar dunia itu kan tidak mesti orang kaya. Ada orang miskin pun mereka kerja itu tidak kenal siang, tidak kenal malam. Mereka kerja saja yang penting dapat uang dan bisa makan. Terkadang mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan begitu seterusnya, ya. Tetapi ada orang-orang itu yang sudah diberikan banyak nikmat. Dia sudah kaya, tidak perlu kerja. Udah kaya, ngapain kerja, kan gitu. Diberikan nikmat banyak. Diberikan pasangan yang bagus, anak-anak yang bagus, harta yang bagus. Terkadang banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya melupakan zat yang memberikan nikmat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 51 itu, wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami memberikan banyak nikmat kepada insan manusia, a'radha, dia pun terkadang berpaling. Terkadang berpaling tuh. Yang lebih terkecohnya terkadang orang-orang yang diberikan banyak nikmat itu merasa bahwa mereka orang yang paling dicintai Allah. Kalau memang Allah tidak cinta, ngapain Allah kasih harta banyak sama saya, katanya. Ya, kalau Allah benci pasti saya tidak mungkin kaya. Berarti dengan kayanya saya, dengan senangnya saya, itu tanda Allah cinta kepada saya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah istidraj. Ya, istidraj itu sengaja Allah beri, nanti pada waktunya azab akan turun kepada mereka. Kan seperti itu. Padahal kalau memang tanda cinta Allah itu diukur daripada kekayaan, kenapa Qarun diazab? Kenapa Qarun diazab? Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Kenapa Namrud dihinakan? Mereka orang-orang yang berkuasa kaya raya. Menunjukkan bahwa kekayaan bukan sebab cintanya Allah kepada manusia. Karena yang namanya kekayaan itu kan berserikat, Bu, antara mukmin dan kafir. Sulaiman kaya, Namrud juga kaya, kan begitu. Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya, kan itu. Jadi kekayaan itu berserikat. Orang kafir bisa kaya, orang beriman juga bisa kaya. Tapi apakah kemudian kekayaan tanda cinta? Tidak, bukan itu tanda cinta Allah kepada manusia. Tanda cinta manusia itu bukan dinilai kekayaannya, karena kekayaan itu berserikat antara mukmin dan kafir. Lah terkadang sebab banyaknya Allah berikan nikmat kepada orang itu menjadikan orang itu berpaling dari jalan Allah. Contoh yang mudah adalah Qarun. Ya. Ketika dia miskin, dia orang yang paling taat dengan Nabi Musa, bahkan disebut munawir, wajahnya bercahaya karena ahli membaca Taurat. Suka diundang kemana-mana untuk membacakan Taurat. Sekarang lah ada orang yang suaranya bagus ketika membaca Quran, qari atau qari'ah itu suka diundang kemana-mana, dibayarkan itu. Lah Qarun tuh kayak gitu tuh. Diundang sana, diundang sini untuk membaca Taurat karena suaranya indah. Sampai disebut munawir tadi, wajahnya itu sangat terpancar cahaya saking suka membaca Taurat itu. Itu lagi miskin tuh. Tapi setelah Allah buka kekayaan selebar-lebarnya kepada Qarun, akhirnya menjadi kaya raya, bahkan orang yang paling kaya satu dunia, bahkan sejak bumi diciptakan sampai bumi dikiamatkan, mungkin Qarun aja orang paling kaya tuh. Ya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia kaya raya, malah berpaling dari ajaran Musa.
Datang petugas zakat kepada Qarun untuk mengambil zakatnya. Qarun malah mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Enak saja kau datang ambil zakat. Ini kekayaan hasil jerih payahku katanya. Hasil kecerdasanku. Jadi dia nisbatkan kekayaan kepada dirinya, tidak dinisbatkan kekayaan kepada Allah. Ya, ini kekayaan itu karena aku cerdas, ya wajar. Seperti zaman sekarang, ya wajarlah saya ini kaya, saya kan profesor, doktor, pilot, macam-macam kan. Dia tidak tahu bahwa kekayaan itu yang mendatangkan Allah. Nah, ini kan bahaya ananiyah ini. Ketika mengatakan anak-anak saya dan begitu seterusnya. Itulah Qarun. Ya. Makanya ketika Qarun mulai berpaling dari ajaran Nabi Musa alaihi salatu wasallam, bahkan sudah berani, bukan hanya berpaling, berani memfitnah Nabi Musa. Dengan menyediakan seorang wanita, kemudian dibayar, disuruh mengaku dia berzina dengan Nabi Musa di hadapan manusia. Tapi Allah takdirkan, Allah jaga Nabi Musa dari tuduhan itu. Ketika berkumpul manusia, didatangkan wanita yang sudah dibayar Qarun, disuruh mengaku berzina dengan Nabi Musa, tak jadi ngomong wanita ini. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku diperintah Qarun untuk memfitnah Nabi Musa. Oh, marah Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah perintahkan bumi untuk taat dengan ucapan Musa atas izin Allah. Kata Allah, wahai Musa, perintahkan bumi untuk menelan Qarun. Maka Musa pun kemudian merintahkan bumi untuk menelan Qarun. Maka belahlah bumi, kemudian Qarun terperosok dan seluruh kekayaannya masuk ke dalamnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Nah, di sini ada pelajaran bahwa di antara sebab berpaling dari ajaran Allah itu apa? Terlampau banyak nikmat. Ya, sehingga melupakan dia. Harusnya orang kalau banyak nikmat itu kan mendekatkan diri kepada Allah kan? Kita lihat orang-orang susah, mungkin kita anggap wajar lah mereka karena sibuknya akhirnya mereka melupakan segalanya. Tapi orang yang sudah kaya kok bisa melupakan segalanya, itu aneh. Sampai saya lihat itu ada orang yang sudah kaya raya, usianya sudah 60-70 tahun, yang harusnya mungkin dekat dengan masjid, tinggal di masjid, dikir banyak, baca Quran, malah memperbanyak lagi cabang kekayaannya itu. Malah buka usaha sana sini. Akhirnya apa? Dia tidak pernah hidup di masjid. Karena hari ini rapat di sana, hari ini rapat di sono, hari ini harus ke sana, akhirnya mati dalam kondisi seperti itu. Coba. Naudzubillah kan? Maka ini juga salah satu penyebab kenapa orang berpaling dari Allah, karena tawafurun ni'ami, kata para ulama. Banyaknya nikmat sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga karena kejahilan juga. Yang ketiga karena kejahilan, karena jahil dia. Jahil, tidak mau mempelajari agama, dan itu yang banyak. Ya, lihat orang-orang awam itu. Kayaknya mereka nggak peduli itu kan. Kayak contoh saja lah kita ngaji hari ini. Coba berapa lah dari penduduk Batam itu yang hadir di sini itu berapa persennya? 0, nggak ada juga komanya. Ya, 0 aja lah kan gitu ya. Yang mau duduk itu kan. Kebanyakan mereka lalai. Mereka sukanya majelis hura-hura, kalau diundang orkesan, diundang ya, musik-musikan, ya mungkin mereka datang, nggak diundang aja paling depan dia. Ya. Tapi kalau sudah pengajian itu subhanallah. Nah, ini karena kejahilan mereka. Mereka nggak paham kalau kejahilan ini menjadikan orang berpaling dari ajaran Allah, dan ini mengantarkan kepada kekufuran. Karena orang jahil akhirnya nggak kenal sholat, padahal itu wajib bagi dia. Nggak kenal puasa, padahal wajib bagi dia. Nggak kenal zakat, nggak kenal haji. Akhirnya hidupnya kayak binatang jadinya. Makan, minum, ya buang hajat, tidur, besoknya gitu lagi. Apa seperti itu sampai dia mati? Ya, makanya ini juga diantara bentuk i'rad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ya. Kemudian juga karena hawa nafsu. Ya, dia menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian pembahasan terakhir tentang beberapa orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah. Pertama, ada orang yang berpaling dari ajaran Allah atau agama Allah itu dengan lisan dan hatinya. Jadi lisan dan hatinya itu betul-betul berpaling, tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat kekufuran orang kafir. Betul-betul lisannya, betul-betul hatinya tertutup, tidak mau mempelajari agama Allah. Yang kedua, ada secara lahiriah dia menerima ajaran Allah. Menerima ajaran Allah, ya, dengan lisannya, tapi berpaling dari hatinya. Lisannya menerima, tapi hatinya berpaling. Itulah orang-orang munafik. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang hati dengan lisannya menerima syariat. Ada orang yang lisannya yang menerima, hatinya yang menerima gitu ya. Tetapi ada sebagian syariat itu yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia tolak. Kalau yang cocok dia terima. Kalau yang tidak cocok, saya tolak. Nah, ini juga berpaling, tidak boleh. Ya, orang-orang seperti ini hanya mau sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Nah, ini bahaya juga. Nah, maka ini juga salah satu bentuk berpaling. Ya. Ataupun yang keempat, berpaling
tidak mau menerima nasihat, tidak mau diingatkan, ya, bahkan tidak mau mendengar. Apalah itu, ngapain juga hadir di majelis taklim? Tidak perlu saya. Ya, saya bisa baca sendiri, saya bisa dengar di YouTube. Pokoknya ada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, maka ini juga dianggap berpaling dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pembahasan yang keempat, al-i'rad, di antara kekufuran adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini sudah 5:30 juga. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada bertanya silakan. Iya. Tadi dijabarkan ada penyebab orang-orang itu berpaling. Yang kedua yaitu terlalu banyak nikmat yang Allah beri sehingga ia lupa dan sekedar berpaling berbuat seperti korun. Yang ingin ditanyakan, apakah ada orang yang dia dalam keadaan sangat susah dan sangat menderita sehingga membuatnya itu berpaling dari ajaran Allah? Ya, alhamdulillah ada hadis, tapi hadis ini lemahkan oleh para ulama. Hampir-hampir kefakiran itu mendekati kekufuran. Tapi hadis ini tidak sahih. Tapi maknanya benar. Maknanya benar gitu ya. Karena rata-rata kita lihat orang-orang fakir itu, karena sibuknya dia memikirkan makan dia dan keluarganya, terkadang dia melupakan hak-hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk mengamalkan amalan-amalan sebelum datang 7 perkara. Salah satunya apa? Faqran munsiyah, sebelum datang kefakiran yang melupakan. Karena kalau orang sudah fakir itu lupa dengan Allah biasanya. Kemana kamu tak ngaji? Aduh, sibuk. Kalau saya nggak kerja tak makan. Ya. Kok nggak nampak di masjid? Gimana saya kalau datang ke masjid nanti keluarga saya tak makan? Akhirnya itu aja alasannya itu. Alasannya hanya cari makan kan itu. Ditanya ibadah, sibuk, saya lagi sibuk, susah. Orang-orang fakir justru, makanya Rasul mengatakan, jangan sampai seseorang itu tidak beramal sampai datang kefakiran yang melupakan atau kekayaan yang melampaui batas. Ketika dia fakir, dia lupa. Kamu enak aja ngaji karena kau kaya katanya. Akhirnya dia dikayakan, sudah kaya dia pula tak ngaji juga. Katanya kalau kau kaya ngaji, sekarang sudah kaya nih tak ngaji juga kan itu. Itulah melampaui batas namanya. Ya. Jadi itu salah juga, fakir yang melupakan, kekayaan yang melampaui batas. Itu dua-duanya salah dan itu sebab berpaling juga dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak gitu. Kita lihat keseharian. Saya ini banyak bangun kan. Sudah mungkin ratusan tukang bangunan itu saya sudah pakai di Batam ini. Ya ada yang sholat, ada yang enggak. Kadang-kadang saya kasih nasihat tuh tukang-tukang yang enggak sholat tuh. Sholatlah bang katanya. Dia hanya cengar-cengir aja. Yang enggak sholat juga. Coba bayangkan. Ya. Ada juga yang saking saya agak keras, akhirnya telinganya panas, besoknya tak mau kerja lagi. Ada juga kan gitu. Padahal sudah fakir loh, enggak mau sholat tuh, ya Allah, itu rugi dunia akhirat tuh. Kalau sudah fakir di dunia, janganlah pula fakir di akhirat. Ya, enggak apa-apa fakir di dunia, di akhirat kaya lah dengan surga. Harusnya kan begitu. Ini enggak, dua-duanya fakir. Nauzubillah. Ya. Ya, saya kira cukuplah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.